Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa dengan kami, Podcast Smart News. Kami berharap dengan adanya podcast ini dapat menjadi kanal atau saluran bagi siapa saja yang ingin memberikan informasi yang sifatnya edukatif kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa tercerdaskan khususnya dalam bidang ekonomi dan politik. Oke, di Sahabat Smart edisi perdana kali ini saya telah ditemani oleh seorang ekonom muda yang dimiliki Tanah Luwu. Beliau ini menurut saya sangat potensial. Pemikiran cerdasnya itu sangat-sangat brilian. Beliau juga adalah Direktur Nusantara Riset. Oke, langsung saja saya perkenalkan narasumber kali ini, Saudara Aprianto Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bung Apri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi perlu saya jelaskan juga bahwasanya Bung Apri ini sebenarnya bagian dari podcast ini. Ya. Beliau ini tidak semata-mata sebagai narasumber, tapi suatu saat atau suatu waktu beliau bisa dapat menjadi host di podcast ini. Karena potensi yang dimiliki beliau ini sangat-sangat banyak, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik. Ya. Jadi sifatnya ini bincang-bincang santai aja gitu. Iya. Ya, terus tema yang akan kita bahas kali ini ya yang lagi hangat-hangat Ya, ini, Bung Apri. sekaitan soal BBM. Ya, itu dia. Ya, yang berapa hari ini kawan-kawan mahasiswa melakukan berbagai demonstrasi di daerah-daerah sebagai upaya reaksi kepada pemerintah pusat untuk menurunkan harga BBM. Iya, bahkan sampai hari ini masih terjadi demo di beberapa daerah. Ya. Jadi, oke, kita langsung saja mungkin. Iya. Jadi mungkin Bung Apri ini bisa menggambarkan kepada kita, kepada pemirsa podcast Smart News, bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi kita saat ini. Karena kan kita tahu bahwasanya COVID ini, pasca COVID ini ya disebut saja pasca COVID Ya. karena kan masyarakat sekarang sudah terbiasa. Situasinya sudah reda. Sudah tidak status pandemi lagi kan ya. Pasca COVID itu kan ekonomi kita itu sangat terpuruk. Jadi daya beli masyarakat belum pulih. Ini ada lagi kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, dan itu otomatis akan berdampak pada masyarakat. Iya. Sebenarnya kondisi ekonomi nasional kita itu sekarang bagaimana, Bung? Ya, ini juga perlu saya jelaskan sebagai bentuk pemahaman kita terhadap kondisi negara hari ini, khususnya pada dimensi pembangunan ekonominya. Jadi dalam ekonomi ada yang disebut dengan indikator makro. Ya. Jadi indikator makro itu adalah indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi. Misalnya mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Kalau di level pemerintah pusat biasanya per triwulan pertumbuhan ekonomi itu sampaikan oleh Badan Pusat Statistik. Kalau di daerah dia sifatnya year on year, jadi perbandingan tahun dan tahun. Tahun 2020 kita minus 2% ya? Iya, di 2020 itu karena pandemi COVID-19 ini pertumbuhan ekonomi kita itu berada di angka minus 2,07%. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat sebenarnya trennya dari 2020 ke 2021 ini itu sudah mulai ada pemulihan yang cukup signifikan. Jadi dari minus 2% tadi itu kemudian di 2021 ekonomi kita tumbuh di angka 3,69%. Nah, di 2022 ini ekonomi kita sudah tumbuh di angka 5%. Target pemerintah memang secara year on year pertumbuhan ekonominya itu berada di angka 5%. 5%. Nah, ya 5%. Nah,
situasi apa namanya sekarang ini yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM beberapa hari ini, tentu ini akan memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang diharapkan tahun ini bisa tumbuh di angka 5%, tapi kemungkinan itu akan mengalami penurunan karena terjadi perlambatan konsumsi. Apa bisa lebih parah dari 2020? Sebenarnya tidak separah yang terjadi di kondisi di 2019. Nah, kenapa? Karena ada yang disebut dengan supply dan demand shock. Jadi 2019 itu kita tidak hanya supply shock, tetapi demand shock, tetapi juga supply shocknya. Jadi pada sisi dan permintaannya itu bermasalah. Jadi dari sisi supply-nya, input produksi itu pada akhirnya memberi dampak terhadap tenaga kerja kita, pengangguran. Akhirnya kegiatan produksi mengalami penurunan. Nah, pada sisi demand-nya, pada sisi permintaannya, karena masyarakat diminta untuk lebih banyak di rumah, tidak melakukan banyak aktivitas di luar rumah, sehingga ini berdampak pada daya beli masyarakat, tingkat konsumsi. Apalagi kan sebenarnya dari struktur ekonomi kita ini itu didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Iya. Nah, jadi ketika ada soal di konsumsi rumah tangga kita, pasti efeknya akan berdampak secara makro terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Gitu. Jadi itu tadi kondisi ekonomi kita secara nasional untuk saat ini. Jadi kalau kita melihat kebijakan pemerintah untuk saat ini, wajarkah atau haruskah pemerintah memang menaikkan harga bahan bakar minyak? Mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum pulih betul. Iya. Apa memang harus? Ya, saya coba jelaskan kenapa pemerintah kemudian menaikkan BBM ini. Apa alasannya pemerintah sehingga harga BBM ini dinaikkan? Untuk Pertalite itu kurang lebih 30%, kemudian harga solar naik kurang lebih 32%. Pertama dari pernyataan Pak Presiden, pernyataan Menteri Keuangan, alasan paling mendasar itu sesungguhnya yang pertama adalah kenaikan ICP itu. Jadi harga minyak mentah. Nah, yang kedua terjadi pelemahan kurs, nilai tukar rupiah kita. Ya, jadi kalau di asumsi makro pemerintah pusat itu. Tunggu dulu, yang dari dua indikator tadi itu yang paling berpengaruh yang mana? Jadi dua-duanya ini berpengaruh terhadap harga minyak. Jadi ketika misalnya ICP-nya itu naik di angka 100 US dollar per barel hari ini, bahkan pernah menembus angka 105 US dollar per barel, ini akan meningkatkan kebutuhan penganggaran untuk mencukupi kebutuhan subsidi masyarakat. Ini salah satu alasan pemerintah. Nah, misalnya di 2022 ini pemerintah dalam asumsi makronya itu di APBN 2022 harga minyak dunia itu ditaksir 63 US dollar per barel. Taksiran dari APBN itu. Nah, tapi kemudian karena situasi global ini salah satunya dipengaruhi oleh perang Rusia dan Ukraina itu, akhirnya harga minyak ini melambung tinggi, naik sampai di angka 105 US dollar per barel. Nah, tentu saja ini akan mempengaruhi postur APBN kita. Nah, yang kedua, karena nilai tukar rupiah kita mengalami pelemahan yang dari 14.450 itu naik menjadi 14.700, otomatis juga akan mempengaruhi harga lifting minyak itu, harga mentahnya. Nah, yang ketiga, karena kita sudah mulai lepas dari situasi COVID kemarin, pandemi COVID ini, otomatis ini akan meningkatkan aktivitas masyarakat. Nah, ketika aktivitas masyarakat mulai pulih, maka tentu daya belinya juga akan pulih. Nah, ketika daya belinya sudah mulai pulih, maka kebutuhan terhadap BBM juga pasti meningkat. Nah, dari beberapa catatan pemerintah pusat, bahwasanya sebagian besar
masyarakat kelas menengah yang mengkonsumsi Pertamax itu banyak beralih ke Pertalite. Nah, itu juga lah yang kemudian pemerintah menghitung untuk menaikkan volume subsidi kita dengan perhitungan dari 23 juta kiloliter untuk subsidi di tahun 2022 ini, yang menurut Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan kita, bahwa jika pemerintah tidak menambah alokasi subsidinya, maka dimungkinkan akan di bulan September subsidinya akan habis. Nah, makanya ditaksir sampai dengan bulan Desember ini itu kurang lebih 29 juta kiloliter kebutuhannya. 29 juta. Iya, kiloliter. Nah, tentu ini akan membebani fiskal kita. Nah, apalagi kalau dalam analisis sensitivitas APBN kita ini, itu setiap kenaikan harga minyak mentah 1 US dollar itu akan membebani APBN kita kurang lebih 5,8 triliun. Wow. Nah, itu perhitungan dari Kementerian Keuangan. Yeah. Nah, begitu. Nah, jadi itu 3 alasan utama pemerintah kemudian menaikkan harga BBM sampai di angka 30% itu. Nah, yang sempat dikeluhkan juga pemerintah itu kan tingginya penggunaan kelas menengah ke atas. Tingginya itu yang menggunakan BBM bersubsidi. BBM bersubsidi. Nah, itu yang saya bilang tadi, jadi salah satunya yang mempengaruhi adalah faktor konsumsi. Jadi karena harga Pertamax ini yang cukup tinggi, sebagian besar itu beralih ke Pertalite yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, sehingga inilah yang menguras kuota subsidi yang kurang lebih 23 juta kiloliter itu. Gitu. Nah, beberapa waktu lalu kan di kanal Kementerian Keuangan ini, di website Kementerian Keuangan itu menjelaskan bahwasanya hampir 80% lebih itu alokasi subsidi untuk BBM Pertalite itu dan solar lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Nah, artinya bahwa selama ini pemerintah sadar bahwa ada situasi yang terjadi di bawah ini, bahwa kelas menengah ke atas ini mengkonsumsi subsidi yang semestinya diperuntukkan untuk kelas masyarakat miskin, tapi ini tidak diantisipasi. Nah, nanti ketika pemerintah sudah mendesak untuk menaikkan harga BBM ini, maka ini menjadi alasan bagi pemerintah bahwa selama ini alokasi subsidi BBM untuk orang miskin ini dinikmati oleh orang-orang kaya. Nah, tapi kan aturan terbaru dari Pertamina kan sekarang sudah ada langkah yang saya rasa cukup bagus, di mana kendaraan-kendaraan itu sudah tidak misal kendaraan bermotor roda 2 yang 250 cc itu kan sudah tidak bisa menggunakan Pertalite. Saya rasa itu harus Pertamax ke atas. Nah, seharusnya memang dari awal pemerintah sudah harus antisipasi itu dan memperbaiki data-data, mengintegrasikan data kependudukan mulai dari persoalan masyarakat miskin, masyarakat kelas menengah, sehingga semua kebutuhan subsidi bagi masyarakat miskin itu tidak terjadi seperti yang beberapa waktu ini disampaikan oleh kementerian, bahwa sebagian besar dinikmati oleh orang-orang kaya. Nah, gitu. Oke, sahabat Smart, tadi penjelasan dari Bung Apri terkait kondisi sumber daya energi kita saat ini dan keuangan pemerintah. Oke, kita kembali sesaat lagi.